Oke, selamat datang di channelnya Pak Aldo. Sebelumnya subscribe dulu ya channelnya Bapak. Dan jangan lupa loncengnya dinyalain. Like, terus share pembelajaran kelas 9 ini. Nah, jadi selamat juga buat kalian udah naik ke kelas 9. Nah, untuk pembelajaran matematika ini nanti ada beberapa bab dan siap-siap aja. Ini harus selesai dalam waktu 1 semester. Nah, jadi bakalan Bapak kebut nih kalau misalkan kelas 9 ini nantinya akan ada UN di semester 2. Nah, jadi nanti semester 2 kita bakalan fokus ke pemantapan aja. Nah, kalau kelas 9 ini kita akan habisin semua materinya di semester 1. Oke, apa aja sih babnya? Nah, babnya yaitu yang pertama bilangan berpangkat dan akar, yang kedua persamaan kuadrat, yang ketiga fungsi kuadrat, yang keempat transformasi geometri, yang kelima kesebangunan dan kekongruenan, dan yang keenam bangun ruang sisi lengkung. Ada 6 bab, udah biasa kelas 8 juga waktu semester 2 juga 6 bab walaupun suasananya covid kayak gini, tapi insya Allah selama pembelajaran daring ini bakalan Bapak bimbing, bakalan Bapak on terus kalau misalkan kalian nanya. Oke, jangan malu-malu kalau buat nanya. Jadi selamat belajar. Yuk, untuk sekarang bab pertama yaitu bilangan berpangkat dan akar. Kita akan membahas dulu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat, nah nanti akan kalian ketemu nih kayak 10 kali 10. Oh, biasa aja kan 10 kali 10. Terus, waduh, nanti ada ngederet 5 kali 5 kali 5 kali 5. Lanjut lagi, wah makin banyak nih, 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Lah, udah berapa kali tadi ngomongnya. Lanjut ke, nah misalkan nanti ada juga jarak antara bumi dan bulan. Ada 384 juta kilometer. Terus ada juga 10 apa nih? 10 juta miliar triliun biliun ya. Ya itulah pokoknya. Nah, pusing kan ya. Banyak ini angka-angkanya. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kenapa kita bisa sebut bilangan berpangkat? Karena dari bilangan-bilangan ini bisa kita sederhanakan dalam hal penulisannya dengan menggunakan pangkat. Jadi apa sih bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat adalah penyederhanaan dalam suatu perkalian berulang. Nah, berikut contoh-contohnya. Nah, yang tadi Bapak sebutkan itu, nah, biar kita gak terlalu ribet, makanya kita bisa sederhanakan dengan bilangan berpangkat. Oke. Nah, kayak gini jadinya 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 2. Bisa kita tulis 10 pangkat 2. 5 kali 5 kali 5 kali 5 bisa kita tulis 5 pangkat 4. Jadi 5-nya ada 4. Makanya kita bisa tulis 5 pangkat 4. Lanjut, 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Jadi 8 pangkat 7 bisa kita tulis jadi 8 pangkat 7. Ada juga nih 384 juta. Jadi kita bisa tulis 3,84 kali 10 pangkat 8. Tuh ini nolnya ngederet banyak, apa itu tadi? Jadi hasilnya bisa kita tulis 10 pangkat 16. Jadi lebih sederhana kan, jadi lebih simpel. Nah, itulah gunanya bilangan berpangkat. Oke, kita lanjut
ke A pangkat N. Jadi bilangan berpangkat ini pasti ditulisnya ada yang A ini suatu angka atau suatu bilangan dengan pangkat N ini, jadi dia ada di atas A ditulisnya, agak ke atas A gitu, nggak boleh sejajar dengan A tapi lebih ke atas nanti ditulisnya A pangkat N. Jadi apa sih A pangkat N itu? A-nya apa itu? A-nya adalah kita bisa sebut basis atau bilangan pokok. N-nya kita bisa sebut pangkat, eksponen, atau indeks. Nah, itu bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat adalah kalau kita bisa gunakan bahasa aljabarnya. Nah, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sampai seterusnya sebanyak N faktor. Jadi A-nya ada banyak, sebanyak N faktor. A-nya tadi bilangan pokok, N-nya pangkat eksponen. Lanjut ke contoh. Nah, ini contohnya. 5 pangkat 4 itu bisa ditulis jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Lanjut ke min 13 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya atau basisnya itu min 13. Jadi, kita tulis aja min 13 kali min 13 sama dengan 169. Lalu, min 6 pangkat 4. Nah, min 6 pangkat 4 berarti basisnya atau bilangan pokoknya adalah min 6 kali min 6 kali min 6 kali min 6. Jadi min 6-nya ada 4 kali, kita tulis hasilnya 1296. Nah, sebentar. Nah, nentuin negatif positifnya gimana? Masih bisa kan? Dari min 6 ke min 6, min dikali min jadi plus ya. Plus. Lalu dari plus kita kali lagi min. Jadi min. Kemudian dari minus kita kali lagi minus. Jadi positif. Maka hasilnya jadi positif 1296. Kalau nggak percaya coba kalkulator. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Bener gak ya? Iya bener kok. 1296. Terus coba lihat bawahnya. Min terus dalam kurung 6-nya dipangkatin 4. Nah, bedanya apa nih sama yang atas? Min 6 di kurungnya, di dalam kurungnya, lalu dipangkatkan 4. Kalau ini 6-nya aja yang dikurung, lalu dipangkatin 4. Nah, bedanya dari tadi bilangan pokoknya. Kalau yang pertama, yang dalam kurungnya min 6, berarti bilangan pokoknya itu min 6. Sedangkan yang dalam kurungnya 6, berarti bilangan pokoknya itu 6. Jadi, kalau misalkan kita mau hitung, min dalam kurung 6 pangkat 4, berarti yang berulang adalah 6-nya aja. Minusnya kita tidak bawa. Minus 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Minnya nggak usah dibawa karena yang jadi bilangan pokoknya, yang jadi basisnya adalah 6. Jadi hasilnya min 1296. Jadi perhatikan dulu,
yang mana bilangan pokoknya. Kalau misalkan min 6 bilangan pokoknya, berarti kita bisa ulang min 6, min 6, min 6, min 6, diulang min 6-nya. Jadi hasilnya 1296. Yang satu lagi, yang ini bilangan pokoknya yang dalam kurungnya 6 yaitu 6. Jadi yang berulang adalah 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Itu. Oke. Lanjut ke min 9A. Nah, min 9A nih ada A-nya di dalam kurung, lalu kita pangkatkan 3. Jadi kita berulang lagi min 9A-nya. Jadi min 9A kali min 9A kali min 9A. Hasilnya min 729. A-nya karena ada 3 berarti A pangkat 3. Jadi min 729 A pangkat 3. Nih Bapak misalkan kasih contoh lagi. A kali A kali B kali B. Nah loh, salah tadi. B kali A kali A kali B. Wah ini gimana caranya Pak? Jadi kita hitung aja nih. A-nya ada berapa sih? 1, 2. Berarti A pangkat 2. B-nya ada berapa? Ada 1, 2. Jadi B-nya juga pangkat 2. Wah, bisa ditulis jadi seperti ini. A pangkat 2, B pangkat 2. Oke. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, perhatikan ya. Bilangan pokok negatif. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya negatif, apabila bilangan pokoknya negatif, maka kita lihat pangkatnya nih. Minus A, kalau pangkatnya adalah bilangan ganjil, dia pasti hasilnya negatif. Sedangkan bilangan pokok negatif apabila pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya plus lagi positif. Jadi ingat-ingat ya, negatif, kalau bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Apabila bilangan pokok negatifnya dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya pasti positif. Contohnya nih, min 1 kita pangkatkan 10. Nah, karena 10 adalah bilangan genap, jadi hasilnya adalah positif 1. Kemudian lalu min 1, bilangan pokoknya min 1, kita pangkatkan 25. Nah, karena 25 bilangan genap, maka hasilnya karena 25 adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif 1. Oh iya, kalau 1 berapapun angkanya dipangkatkan, pasti hasilnya juga 1. Kemudian negatif 2 dengan pangkat 3 itu sama dengan, nah karena bilangan ganjil pangkat 3 berarti hasilnya negatif. Jadi 2 pangkat 3 tetap aja 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Satu lagi negatif 5 kita pangkatkan 4. Karena 4 bilangan genap berarti hasilnya pasti positif. Berarti tinggal 5 kali 5, 25. 25 kita kalikan 5 lagi jadi 125. 125 kita kalikan lagi 5 jadi
625. Oke, lanjut. Nah, sekarang menyatakan bilangan dalam bentuk berpangkat. Kita langsung contohnya. Nah, nyatakan 72 ke dalam bilangan berpangkat. Nah, sebenarnya kalian sudah pernah bertemu ini di waktu SD. Kalau kalian pernah ingat hitung KPK dan FPB, nah caranya juga sama kayak itu. Kita pakai petak sawah namanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau menyatakan 72 ke dalam bilangan berpangkat, nah kita pakai petak sawah aja. 72. Nah, di sini pakai bilangan prima, faktor prima. Nah, kita bagi 2, 72 bisa kan dibagi 2? Jadi hasilnya 36. Nah, kemudian 36 bisa kan dibagi 2? Nah, hasilnya jadi 18. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Kita jadi tulis 2. Hasilnya jadi 9. 9 bisa dibagi 2 nggak bisa. Berarti kita cari lagi angka yang bisa kita bagi. 9 bisa dibagi 3. Jadi kita tulis 3. Hasilnya 3. 3 juga kita bagi 3. Hasilnya jadi 1. Jadi kita lihat angka-angka tadi yang dibagi, angka pembaginya jadi 72 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Udah pernah kan? Pasti ingat deh. Kayak gitu. Apalagi nih? Operasi hitung bilangan berpangkat positif. Contoh, ada 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 ya. Kalau kita kurangi dengan 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 3 kali 3 9. 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Ini 9 kurang 8 hasilnya 1. Lanjut, 6 pangkat 2 dikurang negatif 2 pangkat 4. Nah, kita lihat 6 pangkat 2 biasa ya, 6 kali 6. Terus kita kurang dengan bilangan pokoknya tadi negatif 2. Negatif 2-nya kita pangkatkan 4. Berarti kita ulang negatif 2-nya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya jadi 6 kali 6. 36. Tadi kalau misalkan bilangan pokoknya negatif, kita pangkatkan dengan bilangan genap, berarti hasilnya positif ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Positif 16 ya. Tapi karena kita ketemu dengan tanda kurang, berarti hasilnya jadi 36. Kita kurangi 16. Hasilnya 20. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Minus 4. Bilangan pokoknya kita pangkatkan 3. Lalu dikurangi 8 pangkat 2. Sama kayak tadi. Nah, minus 4. Karena minus kita pangkatkan dengan bilangan ganjil. Berarti hasilnya pasti negatif. Negatif 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Nah, jadi kita kurangi lagi dengan 8 kali 8. 8 kali 8 hasilnya juga 64. Jadi min 64 dikurang 64 hasilnya min 128.
Satu lagi materi untuk hari ini, pangkat dari bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu apa sih? Ada yang pernah dengar? Nah, bilangan rasional adalah bilangan pecahan. Kalau misalkan kita pernah dengar, rasional itu pecahan. Jadi P per Q kalau di sini. Nah, jadi kalau misalkan P per Q, kita kalikan P per Q lagi, kita kalikan terus P per Q sampai berapa kali itu? Sampai M kali. Jadi hasilnya sama kayak tadi kan, P per Q kita pangkatkan M karena sebanyak M kali. Jadi hasilnya P per Q kita pangkatkan M. Itu akan sama dengan P kali P kali P kali P sampai terus sebanyak M kali dibagi Q-nya juga sama, dikali Q, dikali Q, dikali Q, dikali Q sebanyak M kali. Hasilnya sama dengan P-nya jadi P pangkat M karena sebanyak M kali, per Q-nya juga pangkat M. Jadi dapatlah P per Q. Dengan bilangan pokoknya P per Q kita pangkatkan M. Hasilnya sama dengan P pangkat M per Q pangkat M. Gampang ya. Yuk lanjut. Contoh. Nyatakan 16 per 9 dan minus 125 per 216 dalam notasi pangkat. Nah, 16 per 9 sama dengan, 16 tuh berapa pangkat berapa sih? Nah, ternyata 16 itu adalah 4 pangkat 2. 9 berapa pangkat berapa sih? 3 pangkat 2. Jadi bisa ditulis 16 per 9 sama dengan 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Karena sama-sama pangkat 2, pangkatnya sama, jadi kita bisa tulis bilangan pokoknya 4 per 3, kita pangkatkan 2. Lanjut ke minus 125 per 216. Aduh pusing Pak, kita pangkatin 125 nya gimana? Kita menentukan pangkat 125 sama 216 nya gimana? Jadi kita pakai petak sawah kayak tadi. 125 karena belakangnya 5 pasti bisa dibagi 5. Kita bagi 5 dulu, hasilnya jadi 25. Dari 25 kita bagi 5 lagi, hasilnya jadi 5. 5 bagi 5 lagi, hasilnya jadi 1. Nah, berarti tadi 5-nya ternyata ada 3 ya, 5 pangkat 3. Karena negatif tuh ada negatifnya dan 3 bilangan ganjil, berarti bilangan pokoknya dari 125 adalah negatif 5. Nah, sekarang yang 216. 216 juga susah Pak. Kita pakai petak sawah lagi. 216 kita bagi 2 jadi 108. 108 kita bagi 2 jadi 54. 54 kita bagi 2 jadi 27. 27 nggak bisa dibagi 2, berarti kita bagi 3. Dibagi 3 jadi 9. 9 bagi 3 jadi 3. 3 bagi 3 jadi 1. Nah, berarti lihat tuh 216 nya pengalinya jadi 2 nya ada 3, 3 nya juga ada 3. Kita gabungin aja, 2 kali 3 berarti 6. 6 2 kali 3 6. Nah, karena sama tadi sepasang-sepasang jadi 6 nya ada 3. Jadi hasilnya juga 6 pangkat 3. Maka sama dengan, karena sama-sama pangkat 3, berarti kita bisa tulis bilangan pokoknya negatif 5 per 6 dipangkatkan 3. Oke.
lanjut ke kebalikan bentuk rasional dari basis bilangan berpangkat. Nah, tuliskan kebalikan nih contohnya. Tuliskan kebalikan dari 5/6 kita pangkatkan 2. Nah, kita coba dulu. Cari dulu hasilnya dari 5/6 kita pangkatkan 2. Nah, berarti 5 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Jadi 25/36. Kebalikannya berarti karena namanya juga kebalikan berarti balik aja. Langsung 36/25. Berarti hasilnya jadi ya udah balik lagi 6/5 kita pangkatkan 2. Nah, jadi kebalikan dari P per Q kita pangkat M adalah ya udah tinggal balik aja P sama Q-nya ya. Jadi Q per P dipangkatkan M dengan P per Q-nya nggak boleh 0, tetap pecahan dan M-nya bilangan asli. Lanjut. Nah, sekarang operasi hitung bentuk pangkat dari bilangan rasional. Contoh, negatif 3/4 kita pangkatkan 2 dikali 1/3 kita pangkatkan 3. Nah, berarti negatif 3 kita pangkatkan 2 per 4-nya juga harus kita pangkatkan 2 dikali 1. Kenapa Bapak ngepangkatin 3? Karena 1 mau dipangkat berapapun hasilnya jadi 1. Nah, 1/3 pangkat 3. Jadi hasilnya negatif 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 16. 1/3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Jadi nah loh, kita sederhanain aja. Nah, ada yang bisa dicoret gak? Nah, 9 sama 27. Nah, 27 kita bagi 9. Hasilnya kan berarti sisa 3. Ini jadi sisa 1. Nah, 1 kali 1 1. Kemudian 16 kali 3 hasilnya 48. Jadi hasilnya 1/48. Jadi kalau misalkan disuruh hitunglah atau sederhanakanlah, pastikan sederhanain dulu ya. 9 sama 27 tadi bisa disederhanakan jadi 9 nyisa 1, 27 bisa dibagi 9 hasilnya jadi 3. Oke, sekian dari Bapak mengenai operasi hitung atau bilangan berpangkat. Sebenarnya masih ada lagi bilangan berpangkat itu, tapi kita akan lanjut nanti minggu depan. Nah, sekarang coba kerjakan latihan soalnya di Google Classroom dan kumpulinnya maksudnya di Google Classroom, kerjakan di buku tulis, nanti di foto seperti biasa, nanti akan Bapak cek bebannya sebisanya aja, semengertinya aja. Jadi gak usah takut salah, yang penting kalian bisa memahami materinya ya. Tanya aja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya.